Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-93 ini, kita ingin menyampaikan terkait dengan implementasi dari kurikulum Merdeka di tahun 2022 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman sahabat-sahabat guru, sahabat-sahabat dosen, dan sahabat-sahabat tenaga kependidikan, bulan-bulan ini, bulan depan, dan bulan depannya lagi, bangsa Indonesia akan melaksanakan gawe besar yang dulu istilahnya adalah ujian nasional untuk tahun 2022 ini karena implementasi dari kurikulum Merdeka, maka istilahnya bukan ujian nasional, akan tetapi adalah asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini, Bapak Ibu, yang di asesmen, ya, asesmen itu ya kata lainnya ya ujian ya atau tes gitu ya. Tetapi ini berbeda sifatnya. Jadi asesmen ini sasarannya bukan hanya untuk pelajar, bukan hanya untuk pelajar. Kalau kita waktu kita kenal istilah ujian nasional, itu yang mengikuti itu adalah para siswa, mulai dari waktu itu SD masih ada atau MI, kemudian MP atau Madrasah Sanawiyah juga ada, kemudian SMA atau Madrasah Aliyah. Nah, saat ini yang menjadi sasaran asesmen nasional itu bukan hanya pelajar, bukan hanya siswa, akan tetapi juga para pemangku kepentingan yang lain. Nah, di sini nanti gurunya, nah itu juga nanti akan diasesmen. Demikian juga kepala madrasahnya juga akan diasesmen, juga lingkungan satuan pendidikannya. Nah, pengertian satuan pendidikan kalau istilah dulu adalah lembaga pendidikannya. Kalau misalnya dia sekolah, maka sekolah itu nanti lingkungan sekolahnya akan diasesmen. Misalnya madrasah, lingkungan madrasahnya juga di asesmen. Nah, oleh karena itu, asesmen nasional yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan ini, Agustus, untuk level SMA atau madrasah aliyah, kemudian September, ini kemungkinannya untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau SMP atau madrasah sanawiyah. Kemudian untuk yang Oktober nanti itu adalah untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Ini merupakan gawe nasional, ini merupakan gawe besar yang ini nanti akan memotret, nah, akan memotret profil semuanya, profil siswanya, profil pelajarnya, profil gurunya, profil satuan pendidikannya, dan profil lingkungannya, sosial budayanya. Ini hasil dari asesmen ini nanti akan dijadikan sebagai basis analisis kebutuhan untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Mulai dari pelajarnya, gurunya, kepalanya, dan lingkungannya. Karena ternyata eh, pendidikan itu bisa berhasil kalau pendekatannya adalah pendekatan sistem, bukan pendekatan unsur. Kalau pendekatannya adalah pendekatan unsur, maka yang menjadi fokus utama adalah hasil dari siswa.
atau hasil dari tes siswa atau hasil dari ujian siswa. Nah, karena pendekatannya adalah pendekatan unsur atau pendekatan komponen, maka semua orang, semua pihak yang terkait itu berlomba-lomba untuk meninggikan, untuk mengangkat, kalau dalam bahasa kasarnya mengatrol, ya, mengatrol hasil asesmen atau hasil tes untuk siswa atau peserta didik. Nah, ini menjadi pincang ketika kita hanya melihat dari satu unsur atau satu komponen. Nah, di kurikulum Merdeka ini, asesmen nasional itu bukan hanya untuk melihat hasil dari asesmen hanya khusus siswanya saja atau pelajarnya saja, akan tetapi pendekatannya adalah pendekatan sistem. Sehingga semua yang terkait, semua stakeholder yang terkait, semua pihak yang ada hubungannya dengan proses belajar mengajar, proses pengembangan karakter, proses pengembangan akademik, proses pengembangan dan pertumbuhan apa, eee, kedewasaan peserta didik, itu semuanya dilihat dan semuanya di-asesmen. Sehingga nanti akan ketahuan bahwa masing-masing pihak itu memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan nasional. Nah, secara filosofis sebenarnya asesmen nasional ini digunakan untuk memotret pendidikan yang lebih maju, pendidikan yang lebih baik, pendidikan yang lebih bermutu, dan tentunya berorientasi kepada 9 kecerdasan peserta didik. Kalau selama ini terkait dengan ujian nasional yang dilakukan, itu yang dibidik itu hanya masalah kognisi saja. Sementara kecerdasan-kecerdasan yang lain, yang kecerdasan-kecerdasan yang lain itu tidak diangkat, kemudian tidak diselidiki melalui asesmen, dan kemudian tidak dikembangkan. Nah, dengan adanya kurikulum Merdeka ini, dengan pelaksanaan asesmen nasional ini, maka nanti pelajar-pelajar kita, siswa-siswa kita, itu akan ketahuan kecerdasan mana dari 9 kecerdasan itu yang menonjol, yang perlu ditingkatkan, kemudian perlu didorong semaksimal mungkin, sehingga siswa-siswa kita, pelajar-pelajar kita memenuhi keinginan, bakat, dan minatnya sesuai dengan eh, kecerdasan yang paling menonjol yang ada pada diri siswa masing-masing. Sebagaimana disampaikan di beberapa forum, bahwa individualitas atau diferensiasi antara satu pelajar dengan pelajar yang lain ditinjau dari kecerdasan yang dimiliki itu pasti berbeda. Nah, oleh karena itu, 9 kecerdasan yang beberapa forum sudah kita sampaikan itu menjadi titik tolak, menjadi tujuan, menjadi target asesmen yang dilakukan di bulan Agustus ini, bulan September, dan bulan Oktober nanti. Dengan adanya asesmen nasional ini, kita akan mengetahui sekali lagi profil pelajar masing-masing, bahkan nanti juga muncul profil guru, profil tenaga kependidikan, profil kepala sekolah atau kepala madrasah, dan profil lingkungan madrasah atau lingkungan sekolah. Semua itu dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional yang dengan jargon merdeka belajar, merdeka mengajar,
merdeka meneliti, merdeka riset, merdeka pengembangan 9 kecerdasan yang dimiliki oleh seluruh siswa yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Barangkali demikian. Terima kasih. Kita ucapkan tagline kita. Sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.